Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di zona 8. Salam Kopastus, Komando Pasukan YouTube. Halo, apa kabar Mas Bro di seluruh penjuru dunia? Semoga sehat walafiat semua ya, amin. Saya akan mengulas tentang 5 gunung tertinggi di Indonesia. Yang pertama adalah Puncak Jaya atau Gunung Kartens. Yang kedua Gunung Kerinci. Yang ketiga Gunung Semeru. Yang keempat Gunung Rinjani. Dan yang kelima Gunung Bukit Raya. Mulai dari Puncak Jaya. Puncak Jaya Wijaya atau Piramida Kartens ialah sebuah puncak tertinggi yang menjadi bagian dari Pegunungan Barisan Sudirman yang terdapat di Provinsi Papua, Indonesia. Puncak Jaya atau Piramida Kartens mempunyai ketinggian 4.844 mdpl dan di sekitarnya terdapat gletser dengan nama yang sama, yaitu Gletser Kartens, satu-satunya gletser tropika di Indonesia yang tersisa dan secara perlahan mulai menipis akibat pemanasan global. Puncak ini merupakan gunung tertinggi di Indonesia kawasan Oseania. Puncak Jaya adalah salah satu dari 7 puncak tertinggi di dunia. Dataran tinggi di sekitar puncak awalnya sudah dihuni sebelum adanya kontak dengan bangsa Eropa, dan puncaknya dikenal sebagai Nemangkawi di Amungkal. Puncak Jaya sebelumnya bernama Piramida Kartens setelah penjajah Belanda. Jan Carstensen menamainya ketika pertama kali melihat gletser di puncak gunung pada hari yang cerah pada tahun 1623. Padang salju gletser Puncak Jaya berhasil didaki pada tahun 1909 oleh seorang penjelajah Belanda, Hendrikus Albertus Lorentz, dengan 6 orang suku Kenyah yang direkrut dari Apau Kayan di Kalimantan Utara. Taman Nasional Lorentz yang juga meliputi Piramida Kartens didirikan pada tahun 1919 menyusul laporan ekspedisi ini. Pada tahun 1936, ekspedisi Kartens yang diprakarsai Belanda tidak mampu menetapkan dengan pasti yang mana dari ketiga puncak adalah yang tertinggi. Memutuskan untuk berusaha mendaki masing-masing puncak. Anton Collins, Jean-Jacques Dozy, dan Fritz Julius Wiesel mencapai pada Gletser Kartens Timur dan Puncak Ngapulu pada 5 Desember. Karena gletser yang mencair, ketinggian puncak Ngapulu menjadi 4.862 meter, tetapi ia telah diperkirakan bahwa pada tahun 1936, ketika gletser masih tertutup puncak seluas 13 km persegi, Ngapulu memang puncak yang tertinggi dengan ketinggian lebih dari 5.000 meter. Setelahnya Puncak Jaya tidak pernah didaki sampai tahun 1962 oleh sebuah ekspedisi yang dipimpin oleh pendaki gunung Austria Heinrich Harrier dengan 3 anggota ekspedisi lainnya, Robert Philip Temple, Russell Kipex, dan Albertus Hessinger. Philip Temple dari Selandia Baru sebelumnya memimpin ekspedisi ke daerah dan merintis rute akses ke pegunungan. Pada tahun 1963, puncak ini berganti nama menjadi Puncak Soekarno. Setelah itu kemudian diganti menjadi Puncak Jaya. Nama Piramida Kartens sendiri masih digunakan di kalangan para pendaki. Sementara Puncak Jaya masih sedikit tertutup es, ada beberapa gletser di lereng termasuk Gletser Kartens, Gletser Noordwall Fin Barat, dan Gletser Noordwall Fin Timur baru-baru ini dikabarkan lenyap. Gletser di puncak Trikora di Pegunungan Maoke menghilang sama sekali dalam kurun waktu antara 1939 dan 1962. Sejak tahun 1970-an, bukit dari citra satelit menunjukkan gletser Puncak Jaya telah menyusut dengan cepat.
Gletser Meren mencair antara tahun 1994 dan 2000. Sebuah ekspedisi yang dipimpin oleh paleoklimatologi Lonnie Thompson pada tahun 2010 menemukan bahwa gletser menghilang pada tingkat ketebalan 7 meter per tahun dan akan lenyap sama sekali pada tahun 2015. Nama lain dari Gunung Carstens. Pertama, Nemangkawi, Nggapulu, Nggak berarti gunung. Gunung Carstens, Piramida Carstens, Puncak Carstens, Puncak Jaya di Kesuma, Ndugu-Ndugu, Gunung Soekarno. Gunung Kerinci juga diejak Kerinci dan dikenal sebagai Gunung Gadang, Berapi Kerinci, Kerinci Korinci, atau Puncak Indrapura adalah gunung tertinggi di Sumatera, gunung berapi tertinggi di Indonesia, dan puncak tertinggi di Indonesia di luar Papua. Gunung Kerinci terletak tepat di perbatasan antara Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Jambi, di pegunungan Bukit Barisan dekat pantai barat, dan terletak sekitar 130 km sebelah selatan Padang, Provinsi Sumatera Barat. Gunung ini juga menjadi batas antara wilayah etnis Minangkabau dengan suku Kerinci yang dikelilingi hutan lebat, Taman Nasional Kerinci Seblat, dan merupakan habitat harimau Sumatera dan badak Sumatera. Puncak Gunung Kerinci berada pada ketinggian 3.805 mdpl di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Di sini pengunjung dapat melihat dari kejauhan membentang pemandangan indah di kota Jambi, Padang, dan Bengkulu. Bahkan Samudra Hindia yang luas dapat terlihat dengan jelas. Gunung Kerinci memiliki kawah seluas 400 x 120 meter dan berisi air yang berwarna hijau. Di sebelah timur terdapat Danau Bento, rawa berair jernih tertinggi di Sumatera. Di belakangnya terdapat Gunung Tujuh dengan kawah yang hampir tak tersentuh. Gunung Kerinci merupakan gunung berapi bertipe stratovolcano yang masih aktif dan terakhir kali meletus pada tahun 2009. Gunung Kerinci berbentuk kerucut dengan lebar 13 km 8 mil dan panjang 25 km 16 mil, memanjang dari utara ke selatan. Pada puncaknya di sisi timur laut terdapat kawah sedalam 600 meter atau 1969 kaki berisi air berwarna hijau. Hingga sekarang, kawah yang berukuran 400 x 120 meter ini masih berstatus aktif. Gunung Kerinci terakhir kali erupsi pada bulan Juli 2019. Berdasarkan pengamatan pos pengamatan Gunung Kerinci, tinggi kolam abu akibat erupsi itu mencapai sekitar 800 meter di atas puncak. Gunung Kerinci termasuk dalam bagian dari Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS). TNKS adalah sebuah wilayah konservasi yang memiliki luas 1.484.650 hektar dan terletak di wilayah 4 provinsi yang mana sebagian besarnya berada di wilayah Jambi. TNKS sendiri merupakan bagian dari pegunungan Bukit Barisan yang memanjang dari utara ke selatan di Pulau Sumatera. TNKS juga ditetapkan sebagai situs warisan dunia The Tropical Rainforest Heritage of Sumatra (TRHS) tahun 2006. Gunung Kerinci merupakan gunung tipe A aktif yang berada sekitar 130 km arah selatan kota Padang. Tipe letusan tipe Hawaii bentuk gunung. Gunung strato atau kerucut tipe erupsi eksplosif keaktifan gunung tipe A. Tumbuhan dataran rendah didominasi oleh beberapa jenis mahoni. Terdapat juga tumbuhan raksasa, bunga Rafflesia arnoldi, dan swag raksasa Amorphophallus titanum. Pohon cemara juga tumbuh di Gunung Kerinci. Dengan Taman Nasional Leuser, taman ini terhalang oleh Danau Toba dan Ngarai Sianok, sehingga beberapa binatang yang tidak terdapat di Taman Leuser ada di sini, seperti tapir, Tapirus indicus, dan kuskus, Tarsius bancanus. Banyak terdapat binatang khas Sumatera seperti gajah,
badak Sumatera, harimau, beruang madu, macan tutul kecuali orangutan. Berbagai primata seperti siamang, gibbon, monyet ekor panjang, dan Presbytis melavophos terdapat juga 140 jenis burung. Gunung Kerinci dapat ditempuh melalui darat dari kota Jambi menuju kota Sungai Penuh melalui Bangko. Bisa juga jalur udara dari Bandara Internasional Sultan Toha menuju Bandara Depati Parbo di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Dapat juga ditempuh dari Padang, Lubuk Linggau, dan Bengkulu. Dengan pesawat terbang dapat mendarat di kota Jambi atau kota Padang. Keindahan panorama yang natural dengan kekayaan flora dan fauna dapat ditemui mulai dari dataran rendah hingga puncak Gunung Kerinci. Tidak hanya untuk dinikmati tetapi sangat baik untuk melakukan penelitian dan pendakian. Pendakian ke Gunung Kerinci memakan waktu 2 hari 2 malam atau 2 hari 1 malam, dimulai dari jalur pendakian Kersik Tuwo, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Desa Kersik Tuwo, Kecamatan Kayu Aro berada pada ketinggian 1400 mdpl dengan penduduk yang terdiri dari para pekerja perkebunan keturunan Jawa, sehingga bahasa setempat adalah bahasa Jawa. Dari Kersik Tuwo kita menuju ke pos penjagaan TNKS atau R10 pada ketinggian 1611 mdpl dengan berjalan kaki sekitar 45 menit melintasi perkebunan teh. Pondok R10 adalah pondok jaga balai TNKS untuk mengawasi setiap pengunjung yang akan mendaki Gunung Kerinci. Dari R10 kita menuju ke pintu rimba dengan ketinggian 1682 mdpl. Jaraknya sekitar 2 km dengan waktu tempuh kurang lebih 1 jam perjalanan. Medannya berupa perkebunan, ladang penduduk, kondisi jalan baik, aspal sampai ke batas hutan. Pintu rimba merupakan gerbang awal pendakian berada dalam batas hutan antara ladang dan hutan heterogen sebagai pintu masuk. Pintu rimba berada pada ketinggian 1682 mdpl. Di sini ada lokasi shelter dan juga lokasi air kurang lebih 200 meter sebelah kiri. Jarak tempuh ke Bangko panjang 2 km atau 30 menit perjalanan. Lintasannya agak landai memasuki kawasan hutan heterogen. Setelah itu perjalanan menuju Pasanggerahan atau pos 1 dengan ketinggian 1735 mdpl. Terdapat 2 buah shelter yang dapat digunakan untuk istirahat. Pasanggerahan Medan masih landai, jarak 2 km dengan waktu tempuh sekitar 45 menit melintasi kawasan hutan. Pendaki dapat beristirahat di Bangku Panjang pos 2 yang berada di ketinggian 1782 mdpl. Namun di sini tidak ada shelternya. Terdapat sungai yang kadang kala kering di musim kemarau. Untuk menuju Pasanggerahan 2 atau pos 3 yang berjarak sekitar 2 km di Bangku Panjang membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam. Jalur memasuki kawasan hutan yang lebat dan terjal dengan kemiringan 45 hingga 60 derajat. Pos 3 atau Pasanggerahan 2 ini berada di ketinggian 1982 mdpl dan terdapat sebuah pondok yang dapat digunakan untuk beristirahat. Untuk menuju shelter 1 jarak yang harus ditempuh sekitar 3 km dengan waktu tempuh 2 jam. Di lintasan ini kadangkala dijumpai medan yang terjal dengan kemiringan hingga 45 derajat tetapi masih bertemu dengan medan yang landai. Terdapat sebuah pondok yang sudah tua di shelter 1 yang berada di ketinggian 2505 mdpl. Di sini pendaki dapat beristirahat dan mendirikan tenda. Karena mendirikan tenda wajib di shelter 1 sampai shelter 3 area camp. Untuk menuju shelter 2 dan shelter 1 jarak yang harus ditempuh adalah 2 km dengan waktu tempuh sekitar 3 jam. Di lintasan ini dapat dijumpai tumbuhan paku-pakuan dengan kondisi hutan yang agak terbuka. Shelter 2 memiliki ketinggian 3056 mdpl. Untuk menuju shelter 3 dari shelter 2, jarak yang harus ditempuh sekitar 1,5 km memerlukan waktu sekitar 1,5 jam. Kondisi jalur berupa bekas aliran air sehingga akan berubah menjadi selokan bila turun hujan.
Shelter 3 berada di ketinggian 3291 mdpl area camp. Sesampainya di shelter 3, kita sudah berada di batas vegetasi antara hutan dan jalur bebatuan khas gunung berapi. Menuju top puncak Gunung Kerinci 3805 mdpl, kita perlu melewati pos akhir yaitu Tugu Yuda. Baru setelah itu puncak Indrapura. Gunung Semeru atau Gunung Meru adalah sebuah gunung berapi kerucut di Jawa Timur, Indonesia. Gunung Semeru merupakan gunung tertinggi di Pulau Jawa dengan puncaknya Mahameru 3676 mdpl. Gunung ini terbentuk akibat subduksi lempeng Indo-Australia di bawah lempeng Eurasia. Gunung Semeru juga merupakan gunung berapi tertinggi ketiga di Indonesia setelah Gunung Kerinci di Sumatera dan Gunung Rinjani di Nusa Tenggara Barat. Kawah di puncak Gunung Semeru dikenal dengan nama Jonggring Saloko. Gunung Semeru secara administratif terletak dalam wilayah dua kabupaten yaitu Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Gunung ini termasuk dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Semeru mempunyai kawasan hutan Dipterokarp Bukit, hutan Dipterokarp Atas, hutan Montane, dan hutan Erikaceus atau hutan gunung. Pada tahun 1913 dan 1946, kawah Jonggring Saloka memiliki kubah dengan ketinggian 3744,8 meter hingga akhir November 1973. Di sebelah selatan, kubah ini mendobrak tepi kawah menyebabkan aliran lava mengalir ke sisi selatan meliputi daerah Pronojiwo dan Candipuro di Lumajang. Di puncak Gunung Semeru, puncak Mahameru, pendaki disarankan untuk tidak menuju kawah Jonggring Saloko. Juga dilarang mendaki dari sisi sebelah selatan karena adanya gas beracun dan aliran lahar. Gas beracun ini dikenal dengan sebutan wedhus gembel, bahasa Jawa yang berarti kambing gimbal, yakni kambing yang berbulu seperti rambut gimbal oleh penduduk setempat. Suhu di puncak Mahameru sekitar 4-10 derajat Celcius, pada puncak musim kemarau minus 0 derajat Celcius, dan dijumpai kristal-kristal es. Cuaca sering berkabut terutama pada siang, sore, dan malam hari. Angin bertiup kencang pada bulan Desember sampai Januari, sering ada badai. Terjadi letusan wedhus gembel setiap 15-30 menit pada puncak Gunung Semeru yang masih aktif. Pada bulan November 1997, Gunung Semeru meletus sebanyak 2990 kali. Siang hari arah angin menuju puncak, untuk itu dihindari datang siang dari puncak karena gas beracun dan letusan mengarah ke puncak. Letusan berupa asap putih, kelabu sampai hitam dengan tinggi letusan 300 sampai 800 meter. Material yang keluar pada setiap letusan berupa abu, pasir, kerikil, bahkan batu-batu panas menyala yang sangat berbahaya apabila pendaki terlalu dekat. Pada awal tahun 1994, lahar panas mengaliri lereng ke selatan Gunung Semeru dan telah memakan beberapa korban jiwa. Walaupun pemandangan sungai panas yang berkelok-kelok menuju ke laut ini menjadi tontonan yang sangat menarik. Erupsi pada awal Januari 2021 mengakibatkan 5 kecamatan di lereng Semeru yaitu Kecamatan Candipuro, Kecamatan Pasru Jambe, Kecamatan Senduro, Kecamatan Gucialit, dan Kecamatan Pasirian. Pihak PVMBG mengimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan beraktivitas dalam radius 1 km dari kawah Gunung Semeru dan jarak 4 km arah bukaan kawah di sektor selatan tenggara, serta mewaspadai awan panas guguran lava dan lahar di sepanjang aliran sungai atau lembah yang terhulu di puncak Gunung Semeru. Radius dan jarak rekomendasi ini akan dievaluasi terus untuk antisipasi jika terjadi gejala perubahan ancaman bahaya. Orang pertama yang mendaki gunung adalah Kliknet dan Winnie Brigita 1838, seorang ahli geologi berkebangsaan Belanda.
Mereka menempuh jalur dari sebelah barat daya lewat Widodaren. Selanjutnya Jung Hoon 1945, seorang ahli botani berkebangsaan Belanda, mendaki dari utara lewat Gunung Ayek-Ayek, Gunung Inder-Inder, dan Gunung Kepolo. Tahun 1911, Van Gogh dan Heim lewat lereng utara, dan setelah 1945 umumnya pendakian dilakukan lewat lereng utara melalui Ranupani dan Ranukumbolo seperti sekarang ini. Gunung Rinjani adalah gunung yang berlokasi di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Gunung ini mempunyai ketinggian 3.726 mdpl. Merupakan gunung favorit bagi pendaki Indonesia karena keindahan pemandangannya. Gunung ini merupakan bagian dari Taman Nasional Gunung Rinjani yang memiliki luas sekitar 41.330 hektar. Dan ini akan diusulkan penambahannya sehingga menjadi 76.000 hektar ke arah barat dan timur. Secara administratif, gunung ini berada dalam wilayah 3 kabupaten, Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Lombok Barat. Gunung Rinjani dengan titik tertinggi 3.726 mdpl mendominasi sebagian besar pemandangan Pulau Lombok bagian utara. Di sebelah barat kerucut Rinjani terdapat kaldera dengan luas sekitar 3.500 meter kali 4.800 meter memanjang ke arah timur dan barat. Di kaldera ini terdapat segara anak, segara laut, danau seluas 11 juta meter persegi dengan kedalaman 230 meter. Air yang mengalir dari danau ini membentuk air terjun yang sangat indah, mengalir melewati jurang yang curam. Di segara anak banyak terdapat ikan mas dan mujair sehingga sering digunakan untuk memancing. Bagian selatan danau ini disebut segara endut. Di sisi timur kaldera terdapat Gunung Baru atau Gunung Baru Jari yang memiliki kawah berukuran 170 kali 200 meter dengan ketinggian 2.296 sampai 2.376 mdpl. Gunung kecil ini terakhir meletus pada tanggal 25 Oktober 2015 dan 3 November 2015. Setelah sebelumnya tercatat meletus Mei 2009 dan pada tahun 2004. Jika letusan tahun 2004 tidak memakan korban jiwa, letusan tahun 2009 ini telah memakan korban jiwa tidak langsung 31 orang. Karena banjir bandang pada kokok sungai Tanggek akibat desakan lava ke segara anak. Sebelumnya Gunung Baru Jari pernah tercatat meletus pada tahun 1944 sekaligus pembentukannya 1966 dan 1994. Selain Gunung Baru Raji, terdapat pula kawah lain yang pernah meletus disebut Gunung Rombongan. Pendakian Gunung Rinjani Puncak merupakan salah satu objek wisata yang menjadi andalan di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani. Gunung Rinjani sebagai gunung vulkanik yang masih aktif nomor 2 tertinggi di Indonesia. Puncak Gunung Rinjani merupakan tujuan sebagian besar para petualang dan pencinta alam yang mengunjungi kawasan ini. Karena apabila telah berhasil mencapai puncak itu merupakan suatu kebanggaan tersendiri. Animo komunitas pencinta alam di seluruh Nusantara bahkan dari mancanegara dalam kegiatan pendakian cukup besar. Ini terbukti dengan jumlah pengunjung yang melakukan pendakian setiap tahunnya mengalami peningkatan. Kegiatan pendakian secara besar-besaran dilakukan pada bulan Juli sampai dengan Agustus. Pada bulan Agustus pertengahan, peserta pendakian umumnya didominasi oleh kalangan pelajar atau mahasiswa dari seluruh Indonesia yang ingin merayakan HUT kemerdekaan Republik Indonesia di puncak Gunung Rinjani dan Danau Segara Anak melalui kegiatan Tapak Rinjani yang diadakan secara rutin setiap tahunnya oleh salah satu kelompok pecinta alam di Pulau Lombok yang bekerja sama dengan Balai Taman Nasional Gunung Rinjani. Suhu udara rata-rata 20 derajat Celcius terendah 12 derajat Celcius. Angin kencang di puncak biasa terjadi di bulan Agustus. Selain puncak, tempat yang sering dikunjungi adalah Segara Anakan, sebuah danau terletak di ketinggian 2000 mdpl. Untuk mencapai lokasi ini kita bisa mendaki
pendaki dari Desa Senaru atau Desa Sembalun Lawang. Dua entry point terdekat di ketinggian 600 mdpl dan 1950 mdpl di daerah Sembalun yang terkenal sebagai daerah perkebunan Asitaba. Ada 4 jalur pendakian yang resmi untuk menuju Gunung Rinjani: jalur Sembalun Lombok Timur, jalur Senaru Lombok Utara, jalur Aik Berik Lombok Tengah, dan jalur Timbanuh Lombok Timur. Kebanyakan pendaki memulai pendakian dari rute Sembalun dan mengakhiri pendakian di Senaru karena bisa menghemat 700 meter ketinggian. Rute Sembalun agak panjang tetapi datar dan cuaca lebih panas karena melalui padang savana yang terik. Dari rute Senaru tanjakan tanpa jeda, tetapi cuaca lembut karena melalui hutan. Dari kedua lokasi ini membutuhkan waktu jalan sekitar 7 jam menuju bibir Punggungan di ketinggian 2641 mdpl. Di tempat ini pemandangan ke arah danau maupun ke arah luar sangat bagus. Dari Pelawangan Senaru, jika naik dari arah Senaru turun ke danau melalui dinding curam ke ketinggian 2000 mdpl yang bisa ditempuh dalam 2 jam. Di danau kita bisa berkemah, mancing, charper mujair, banyak sekali. Penduduk Lombok mempunyai tradisi berkunjung ke Segara Anakan untuk berendam di kolam air panas dan mancing. Untuk mencapai puncak dari arah danau harus berjalan kaki mendaki dinding sebelah barat setinggi 700 meter dan menaiki Punggungan setinggi 1000 meter yang ditempuh dalam 2 tahap 3 jam dan 4 jam. Tahap pertama menuju Pelawangan Sembalun, camp terakhir untuk menunggu pagi hari. Summit attack bisa dilakukan pada pukul 3 dini hari untuk mencari momen indah matahari terbit di puncak Rinjani. Perjalanan menuju puncak tergolong lumayan karena meniti di bibir kawah dengan margin safety yang pas-pasan, medan pasir, batu, tanah. 200 meter ketinggian terakhir harus ditempuh dengan susah payah karena satu langkah maju diikuti dengan langkah turun. Terperoksok batuan kerikil. Buat Highlander, ini tempat yang paling menantang dan disukai karena beratnya medan terbayar dengan pemandangan alamnya yang indah. Gunung Agung di Bali, Gunung Raung di Banyuwangi, dan Gunung Tambora di Sumbawa terlihat jelas saat cuaca bagus di pagi hari. Untuk mendaki Rinjani tidak diperlukan alat bantu, cukup stamina, kesabaran, dan gairah pendaki. Keseluruhan perjalanan dapat dicapai dalam program 3 hari 2 malam, atau jika hendak melihat 2 objek lain, Gua Susu dan Gunung Baru Jari, anak Gunung Rinjani dengan kawah baru di tengah danau, perlu tambahan waktu 2 hari perjalanan. Persiapan logistik sangat diperlukan. Disarankan untuk menggunakan jasa guide lokal yang berpengalaman untuk risiko tersesat dan tetap menghormati budaya adat setempat. Gunung Bukit Raya atau Gunung Raya adalah sebuah gunung yang terletak di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Gunung ini adalah gunung tertinggi di Kalimantan yang masuk dalam wilayah Indonesia. Kawasan sekitar Bukit Raya menjadi cagar alam, dan bersama-sama dengan cagar alam Bukit Baka di Kalimantan Barat merupakan Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya. Gunung Bukit Raya memiliki ketinggian 2278 mdpl dan masuk dalam jajaran puncak tertinggi di Indonesia. Gunung Bukit Raya berada di perbatasan Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Secara administratif, puncak tertinggi di Indonesia ini berada di bawah kawasan Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya. Gunung Bukit Raya bukan termasuk dalam gunung berapi. Gunung ini dapat dicapai melalui 2 jalur yang terdapat di 2 provinsi berbeda, yaitu Desa Kasongan Kalimantan Tengah dan Desa Rantau Malam di Kalimantan Barat. Jalur Rantau Malam lebih sering dipilih para pendaki dibandingkan dengan jalur Kasongan karena informasi pendakian melalui jalur ini lebih jelas, juga transportasi yang digunakan menuju Desa Rantau Malam lebih mudah diperoleh.
Dari Kota Pontianak, para pendaki harus melakukan perjalanan darat menuju Nangapino. Setelah itu berganti moda transportasi menjadi sebuah speedboat yang digunakan untuk mengarungi Sungai Melawi menuju Serawi, Jelundung, dan Rantau Malam. Nah itu sobat Kopassus, 5 gunung tertinggi di Indonesia. Semoga bisa menambah wawasan dan pengetahuan sobat semuanya tentang gunung-gunung tertinggi di Indonesia. Terima kasih sudah pantengin video ini. Jangan lupa pantengin juga video-video kita yang lain yang ada di playlist. Geser playlistnya, masih ada banyak video-video kita di sana. Sampai jumpa. Salam Kopassus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.